Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Radul Falah dari jurusan Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Pada kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Kajian Permasalahan Perumahan dan Permukiman di Indonesia. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 bahasa Indonesia. Adapun pembahasan yang akan saya paparkan diantaranya adalah bab 1 latar belakang, bab 2 pembahasan, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Bab 1 latar belakang. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur. Adanya konsep RUTRK ataupun yang lainnya dalam suatu perencanaan harusnya menjadi fokus ataupun petunjuk dalam pembangunan perumahan dan pemukiman bagi pihak pengembang atau developer. Pemerintahan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menyatakan bahwa masalah perumahan di Indonesia masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Rumusan masalah. Bagaimana permasalahan perumahan dan permukiman dari aspek kependudukan? Bagaimana permasalahan perumahan dan permukiman dari aspek pertanahan? Bagaimana permasalahan perumahan dan permukiman dari aspek pembiayaan? Dan bagaimana permasalahan perumahan dari aspek kelembagaan? Tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini yaitu mampu menjelaskan permasalahan perumahan dan permukiman di Indonesia bisa ditinjau dari aspek kependudukan, aspek pertanahan, aspek pembiayaan, ataupun aspek kelembagaan. Bab 2 pembahasan. Yang pertama, aspek kependudukan. Aspek kependudukan menjadi dasar perumusan segala kebijakan pembangunan dan juga menjadi objek pembangunan. Ada 2 hal yang patut dicatat dalam kaitan antara perumahan dengan kependudukan. Pertama, perkembangan penduduk perkotaan melebihi laju pertumbuhan penduduk tingkat nasional dan pertumbuhan penduduk perkotaan tidak merata. Aspek pertanahan. Tanah memegang peranan penting dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Pengelolaan pertanahan diharapkan berlandaskan pada asas manfaat, adil, dan merata, kebersamaan, kekeluargaan, kesetiakawanan, keakraban, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup. Harsono 1993 menyarankan kemitraan dalam pembangunan perumahan dan permukiman mutlak diperlukan. Pengadaan tanah untuk pembangunan properti perlu diatur, kerjasama developer dengan BUMN ditata dalam rangka pengelolaan lahan siap bangun atau LISIBA. Yang kedua, aspek pembiayaan. Isu dan tantangan sistem pembiayaan Indonesia merupakan salah satu isu yang sangat kritikal dalam permasalahan perumahan. Secara garis besar, terdapat 4 faktor terkait permasalahan pembiayaan, yaitu 1. Keterjangkauan, yaitu perihal kemampuan finansial masyarakat Indonesia untuk kepemilikan rumah. 2. Ketersediaan, yaitu terkait ketersediaan dan dana serta kesenjangan antara persediaan dan permintaan perumahan. Yang ketiga, aksesibilitas, yaitu terkait akses masyarakat Indonesia kepada pembiayaan perumahan. Yang keempat, keberlanjutan, yaitu terkait keberlanjutan dana. Yang selanjutnya yaitu aspek kelembagaan. Perangkat kelembagaan di bidang perumahan merupakan satu kesatuan sistem kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan perumahan secara berencana, terarah, dan terpadu, baik itu yang berfungsi sebagai pemegang kebijaksanaan, pembinaan, dan pengaturan pada berbagai tingkat pemerintahan maupun lembaga-lembaga pelaksana pembangunan di sektor pemerintah dan swasta. Bab 3 kesimpulan. 1. Penduduk Indonesia yang selalu berkembang merupakan faktor utama yang menyebabkan permasalahan perumahan dan permukiman ini selalu menjadi sorotan utama pihak pemerintah. Pesatnya angka pertambahan penduduk yang tidak sebanding dengan penyediaan sarana perumahan menyebabkan permasalahan ini semakin pelik dan serius. 2. Alternatif lain dalam menanggulangi permasalahan pertanahan di dalam kota adalah dengan
membangun fasilitas-fasilitas hunian di daerah pinggiran kota yang relatif lebih murah harganya. 3. Salah satu bentuk permasalahan pembiayaan ini adalah adanya kecenderungan meningkatnya pembiayaan pembangunan, termasuk biaya pengadaan tanah yang tidak sebanding dengan kenaikan angka pendapatan masyarakat, sehingga standar untuk memenuhi kebutuhan akan hunian menjadi semakin tinggi. 4. Perangkat kelembagaan di bidang perumahan merupakan satu kesatuan sistem kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan perumahan secara berencana, terarah, dan terpadu, baik itu yang berfungsi sebagai pemegang kebijaksanaan, pembinaan, dan pengaturan pada berbagai tingkat pemerintahan, maupun lembaga-lembaga pelaksana pembangunan di sektor pemerintah dan swasta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.